Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar tentang penggunaan to be. Kapankah to be harus digunakan dalam kalimat? To be yang saya maksud di sini adalah penggunaan am, is, are, was, dan were. Mari sama-sama teman kita simak video ini sampai dengan selesai supaya teman-teman paham dan mengerti bagaimana cara menggunakan to be yang benar, penggunaan to be yang benar dalam kalimat atau dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Baik, teman-teman mari dipahami dulu aturan berikut ini. To be yang saya maksud di sini adalah am, is, are, was, dan were. Jika subjeknya I, maka to be-nya adalah am, sehingga ketika disingkat menjadi I'm. He, to be-nya adalah is, ketika disingkat menjadi his. She, to be-nya adalah is, ketika disingkat menjadi she's. It, to be-nya adalah is, ketika disingkat menjadi its. You, to be-nya are, sehingga ketika disingkat bisa dibaca your. They, to be-nya are, ketika dibaca dan disingkat menjadi their. They are menjadi their. We are menjadi we're. Jadi he, she, dan it atau he, she, it itu to be-nya is, sedangkan you, they, we to be-nya adalah are. Am dan is, to be am dan to be is. Ketika dilampaukan menjadi was, sedangkan to be are ketika dilampaukan menjadi were. Jadi totalnya to be ada am, is, are, was, dan were. Was dan were digunakan hanya untuk lampau. Jadi was ini sama dengan is, bedanya was ini lampau. Sedangkan were ini adalah are, sedangkan are ketika dilampaukan menjadi were. Jadi am dan is ketika dilampaukan menjadi was, dan was ini sama dengan am dan is. Dan are ketika dilampaukan menjadi were, atau were dan are itu sama. Bedanya were adalah lampau. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Kapan kita harus menggunakan to be? To be hanya boleh digunakan untuk kalimat yang selain kata kerja atau kalimat yang tidak ada kata kerja. Sekali lagi, bagi teman-teman harus ingat bahwa kalimat itu terdiri dari subjek dan kata kerja. Tapi perlu diingat juga bahwa ketika kalimat itu tidak ada kata kerja, maka bantu kalimat itu dengan kata kerja bantu. Sehingga tugas to be di sini adalah melengkapi kalimat yang tidak ada kata kerja dengan kata kerja bantu to be, yaitu am, is, are, was, dan were. Mari kita ulang kembali penggunaan am dan was. Am dan was digunakan hanya untuk I saja. Contoh, I am a student, saya seorang murid. Jika dulu saya seorang murid adalah I was a student, saya dulu seorang murid. Is dan was digunakan untuk she, he, it. She is, she was, he is, he was, it is, it was. She is a nurse, dia seorang perawat. She was a nurse, dia dulu seorang perawat. Are dan were digunakan untuk you, they, we. You are, you were, they are, they were, we are, we were. You are a teacher, kamu adalah seorang guru. You were a teacher, kamu dulu seorang guru. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan pelajaran kita ke contoh kalimat. Saya seorang guru, bahasa Inggrisnya adalah I am a teacher. Tahun lalu, saya hanya seorang guru. Saya hanya seorang murid. Last year, I was only a student. Saya bukan seorang guru. I'm not a teacher. Bulan lalu, saya bukan seorang murid. Last month, I was not a student. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Saya adalah I, kemudian to be-nya am. Kenapa kita harus menggunakan am di sini? Tentu saja jawabannya karena guru bukanlah kata kerja. Jadi setiap kalimat yang tidak ada kata kerja, gunakan am. Is atau are, tergantung subjeknya. Jika kejadiannya di masa lalu, seperti ada kalimat tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, maka am-nya harus kita lampaukan menjadi was. Contohnya di kalimat nomor kedua. Sedangkan jika tidak ada
keterangan masa lalu, maka to be-nya tetap saja sama saja seperti am, is, atau are. Di nomor 4 ada keterangan bulan lalu, last month. Sehingga to be-nya pun kita ubah menjadi was. I am menjadi I was. Bulan lalu saya bukan seorang murid. Last month I was not a student. Baik teman-teman, mari kita lihat contoh dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya, apakah saya seorang guru? Am I a teacher? Gunakan am jika kalimat tanya, maka gunakan am untuk I, sehingga am I bukan what I atau do I. Kenapa? Karena di sini tidak ada kata kerja. I am a teacher. Am I a teacher? Jadi to be letakkan di awal. Apakah saya hanya seorang murid tahun lalu? Was I only a student last year? Apakah saya bukan seorang guru? Am I not a teacher? Apakah saya bukan seorang murid bulan lalu? Was I not a student last month? Untuk teman-teman perhatikan, di sini seperti yang sudah saya sampaikan barusan, bahwa letakkan am di setiap kalimat tanya yang bermakna apakah. Letakkan am di awal atau letakkan to be di awal. Jika subjeknya I, maka to be-nya am I. Namun, jika kejadiannya tahun lalu, maka gunakan kata was. Was I only a student last year? Apakah saya bukan seorang guru? Am I not a teacher? Apakah saya bukan seorang murid bulan lalu? Was I not a student last month? Karena terjadinya di bulan lalu, pastikan to be-nya lampau. Am menjadi was. Was dan was. Baik teman-teman, coba kita latihan sekarang. Nomor 1. Kamu bukan seorang tentara. Oh maaf teman-teman, kamu seorang tentara, tidak ada kata bukannya. Kamu seorang tentara. Kamu seorang tentara. Apa bahasa Inggrisnya? Silakan teman-teman duluan yang menerjemahkan. Sudah? Kalau sudah, sekarang saya yang terjemahkan. Kamu, you are seorang tentara. You are a soldier. Nomor 2, apakah kamu seorang tentara? Silakan teman-teman terjemahkan duluan. Kemudian baru giliran saya. Kalau sudah, sekarang giliran saya. Kalau belum, silakan teman-teman terjemahkan dengan cara tekan pause di setiap latihan. Jadi tekan pause dulu, sudah ditekan pause, baru diterjemahkan. Kalau sudah menerjemahkan, dilanjutkan videonya dan sekarang giliran saya. Baik, nomor 2. Apakah kamu seorang tentara? Are you a soldier? Nomor 3. Kamu bukan seorang tentara. Silakan teman-teman duluan. Sudah? You are not a soldier. Nomor 4. Di mana kamu? Apa bahasa Inggrisnya di mana kamu? Ya, benar. Where are you? Nomor 5. Kami di sini. Kami di sini. Ya, benar. We are here. Kita lanjut. Silakan teman-teman duluan menerjemahkan kalimat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah? Saya kasih waktu bagi teman-teman untuk berlatih 5 kalimat ini sampai benar-benar lancar. Waktunya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Maaf teman-teman, bercanda. Teman-teman tekan saja pause, kemudian coba teman-teman terjemahkan sampai benar-benar lancar, kemudian lanjutkan lagi video ini. Sudah, berarti sekarang giliran saya. Apakah kami di sini? Are we here? Itu nomor 1. Nomor 2, kami tidak di sini. We are not here. Siapa kamu? Who are you? Aku sibuk. I'm busy. Apakah aku sibuk? Am I busy? Kita lanjut. Silakan giliran teman-teman duluan untuk menerjemahkan kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Tekan pause. Sudah? Kalau sudah, maka sekarang giliran saya untuk menerjemahkan. Aku tidak sibuk. I'm not busy. Dia ramah.
She is friendly. Apakah dia ramah? Is she friendly? Dia tidak ramah. She is not friendly. Mereka cantik. They are beautiful. They are beautiful. Baik teman-teman yang sudah lancar dengan menerjemahkan kalimat-kalimat tadi, silakan dilanjutkan menerjemahkan 5 kalimat ini. Caranya tekan pause dulu, kemudian silakan diterjemahkan melalui lisan atau juga boleh berlatih secara tulisan. Sehingga kemampuan bahasa Inggris kita dengan rajin berlatih lama-kelamaan akan meningkat. Sudah? Sekarang giliran saya kalau teman-teman sudah menerjemahkan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika belum, tekan pause dan terjemahkan. Jika sudah, kita lanjutkan. Baik, sekarang giliran saya. Apakah mereka cantik? Are they beautiful? Are they beautiful? Mereka tidak cantik. They are not beautiful. They are not beautiful. Kenapa kamu di sini? Why are you here? Why are you here? Dia sakit. He is sick. He is sick. Siapa saya? Siapa saya? Who am I? Who am I? Baik, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya jika latihan-latihan tadi sudah benar-benar lancar. Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum lancar, mohon dilancarkan dulu baru dilanjutkan ke slide yang ini, yang bagian remember. Kalau sudah, mari teman-teman kita lanjutkan ke remember, ingat. Yang pertama yang harus kita ingat, what artinya apa? What is this? Apa ini? Why? Why artinya kenapa? Why are you here? Kenapa kamu di sini? Nomor 3, where? Where are you? Di mana? Di mana kamu? Nomor 4, who? Who are you? Siapa? Siapa kamu? Number 5, nomor 5, when? Kapan? When do you study? Kapan kamu belajar? When do you study? Kapan kamu belajar? Number 6, whose? Whose artinya punya siapa atau milik siapa? Punya siapa atau milik siapa? Whose car is this? Punya siapa ini? Whose car is this? Mobil punya siapa ini? Milik siapa mobil ini? Whose punya siapa atau milik siapa? Whose car is this? Mobil punya siapa ini? Punya siapa mobil ini? Jadi boleh diterjemahkan dari car dulu atau juga whose dulu. Whose car is this? Mobil milik siapa ini? Which? Yang mana? Which is your book? Yang mana buku milikmu atau buku kamu? With whom? Dengan siapa? With whom do you study? Dengan siapa kamu belajar? How? Bagaimana? How do you study English? Bagaimana kamu belajar bahasa Inggris? How long? Berapa lama? How long do you study English? Berapa lama kamu belajar bahasa Inggris? How long do you study English? Berapa lama kamu belajar bahasa Inggris? Baik teman-teman, silakan diulang dulu, dibaca Inggrisnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pastikan benar-benar lancar dalam menerjemahkan. Jika sudah, mari kita lanjutkan dengan exercise. Apa bahasa Inggrisnya? Apa ini? Apa itu? Kenapa ini? Kenapa kamu malas? Di mana mereka? Sudah? Silakan giliran teman-teman terjemahkan 5 kalimat ini. Jika sudah, maka sekarang giliran saya untuk menerjemahkan kalimat ini. Number 1.
apa ini? What is this? Number 2, apa itu? What is that? Yang ketiga, number 3, kenapa ini? Why is this? Number 4, kenapa kamu malas? Why are you lazy? Number 5, di mana mereka? Where are they? Where are they? Number 6, di mana temanmu? Sebelum saya lanjut, untuk menjawab pertanyaan nomor 6, dari nomor 6 sampai dengan nomor 12, silakan teman-teman duluan terjemahkan. Jangan lupa seperti biasa, tekan pause dulu. Kemudian teman-teman langsung terjemahkan nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jangan ragu-ragu untuk menerjemahkan, salah tidak apa-apa, yang penting kita sedang sama-sama belajar bahasa Inggris. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Maka giliran saya untuk menerjemahkan kalimat ini. Nomor 6, di mana temanmu? Where is your friend? Nomor 7, siapa yang makan kueku? Who eats my cake? Nomor 8, siapa itu? Who is that? Nomor 9, buku siapa di atas meja? Whose book is on the table? Whose book is on the table? Nomor 10, uang siapa ini? Whose money is this? Whose money is this? Nomor 11, dengan siapa kamu belajar? Dengan siapa kamu belajar? With whom do you study? With whom do you study? Nomor 12, dengan siapa kamu datang ke sini? With whom do you come here? With whom do you come here? Baik teman-teman, silakan diulang lagi dari nomor 1 sampai nomor 12. Tidak perlu terburu-buru, santai saja, rileks saja dalam belajar, pelan-pelan. Yang penting teman-teman berhasil dan yang penting teman-teman memahami bagaimana cara menerjemahkan kalimat per kalimat agar kita bisa belajar bahasa Inggris, agar kita menguasai bahasa Inggris dan memiliki peningkatan dalam belajar bahasa Inggris. Kalau sudah, saatnya kita lanjutkan. Exercise, latihan. Kita lanjutkan latihannya teman-teman. Ini sebuah kue. Silahkan giliran teman-teman duluan. Ini sebuah kue, bahasa Inggrisnya apa? Baik, boleh. Jadi boleh saja diterjemahkan, this is a cake. This is a cake. Begitu. Number 2, ini seekor binatang. Ini seekor binatang. Sudah? Coba teman-teman terjemahkan, ini seekor binatang. Kalau sudah, maka giliran saya, this is an animal. Number 3, itu sebuah sepeda. Silakan teman-teman duluan. Sudah? Kalau sudah, giliran saya. That is a bicycle. That is a bicycle. Nomor 4, apa bahasa Inggrisnya saya kaya? Silahkan giliran teman-teman, saya kaya. Iya, benar. Saya kaya bahasa Inggrisnya I'm rich. Number 5, nomor 5, kami capek. Silakan teman-teman duluan terjemahkan. Sudah? Kalau sudah, kami capek bahasa Inggrisnya we are tired. We are tired. Kita ulang ya dari awal. This is a cake. This is an animal. That is a bicycle. I am rich. We are tired. Baik, kalau sudah lancar, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Saya memberikan kesempatan untuk teman-teman duluan untuk menerjemahkan kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelima kalimat ini. Silakan teman-teman yang ingin menerjemahkan, yang ingin mengasah kemampuan bahasa Inggris, kalimat-kalimat sederhana dulu. Sudah? Bagi yang sudah, sekarang giliran saya. Saya di sini. I am here. Mereka di atas. They are above. Dia rajin. He is diligent. Mereka sombong. They are arrogant.
Saya menelpon teman saya. Di sini ada kata kerja, kita tidak perlu lagi menggunakan kata kerja bantu baik am, is, atau are. Langsung saja, I call my friend. I call my friend. Seperti itu. Ingat teman-teman, kita hanya menggunakan to be, am, is, are ketika di dalam kalimat itu tidak ada kata kerja. Jika ada kata kerja seperti menelpon, bekerja, bermain, belajar, berjalan, dan lain sebagainya, maka am, is, are tidak perlu kita gunakan. Oke, mudah-mudahan teman-teman mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Maka bagi yang sudah mengerti, kita lanjutkan. Bagi yang belum mengerti, coba teman-teman ulang kembali nomor 1 sampai nomor 5. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mari kita terjemahkan kalimat-kalimat ini satu persatu, dimulai dari teman-teman duluan. Silahkan saya bacakan Indonesianya, teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kami menelpon teman kami. Apa bahasa Inggrisnya? Silahkan. Oke, baik. Nomor 2, nomor berikutnya. Kamu mengunjungi rumah saya. Sudah? Oke, kita lanjut. Mereka berjalan di jalan raya. Sudah? Kita lanjut. Dia berjalan di jalan raya. Oke, teman-teman sudah diterjemahkan? Kalau sudah, kita lanjut. Dia membaca koran. Sudah? Kami belajar di sini. Saya bekerja di desa. Kamu menolong orang tua saya. Dia laki-laki bekerja di desa. Dia perempuan menunggu di bandara. Oke, silakan teman-teman tekan pause dulu, kemudian teman-teman ulangi lagi bahasa Inggrisnya dari sini, dari pertama sampai dengan kalimat yang akhir. Kalau sudah, sekarang mari kita cocokkan jawaban kita, terjemahan kita. Sekarang giliran saya menerjemahkan kalimat-kalimat ini. Kami menelpon teman kami. We call our friend. Kamu mengunjungi rumah saya. You visit my house. Mereka berjalan di jalan raya. They walk in the street. Dia berjalan di jalan raya. He walks, pakai S, in the street. Dia membaca koran. He reads newspaper. Jadi setiap kalimat yang diawali dengan kata dia, kemudian di depannya kata kerja seperti menelpon, mengunjungi, berjalan, membaca, dan sebagainya, jangan lupa ditambahkan S, dan S. Kami belajar di sini. We study here. Tidak perlu S karena kami. Subjeknya kami. Jika subjeknya dia, orang, nama orang, atau hewan, atau subjek tunggal, itu ditambahkan S atau ditambahkan ES di kata kerjanya. Sudah mengerti? Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Saya bekerja di desa. I work in village. Kamu menolong orang tua saya. You help my parent. Dia bekerja di desa. He work in village. Dia perempuan menunggu di bandara. She waits in airport. Sudah? Kalau sudah, silakan teman-teman ulang sekali lagi sampai benar-benar lancar. Kalau belum, maka kalau belum lancar, pastikan teman-teman bisa melancarkannya sampai benar-benar lancar. Kalau belum, maka saya bantu sekali lagi untuk saya terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Saya bacakan Inggrisnya saja tanpa membaca lagi Indonesianya. We call our friend. You visit my house. They walk in the street. He walks in the street. He reads newspaper. We study here. I work in village. You help my parent. He works in village. She waits in airport. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ayo teman-teman, tetap semangat untuk melanjutkan pelajaran ini. Jangan menyerah dulu sampai videonya selesai. Remember, ingat. Kalimat dalam bahasa Inggris yang nominal artinya kalimat yang tidak ada kata kerjanya, yang lampau gunakan to be was were. Kalimat verbal yang lampau gunakan kata kerja kedua. Jadi kalimat verbal adalah kalimat yang ada kata kerja. Jika ada kata kerja,
maka teman-teman harus menggunakan kata kerja kedua. Tidak boleh teman-teman gunakan was atau were. Contohnya help, kata kerja pertama, help it, kata kerja kedua, help it, kata kerja ketiga. Like, visit, visited, visited. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Jadi kata kerja kedua adalah kata kerja yang ini, yang warna merah. Sedangkan yang ini adalah kata kerja ketiga. Yang ini kata kerja pertama. Ingat teman-teman, kita menggunakan kata kerja kedua untuk lampau. Kita gunakan kata kerja kedua untuk lampau jika kalimat itu ada kata kerjanya. Jika tidak ada kata kerja, maka gunakan was were untuk lampau. Kemudian perlu diingat lagi, kalimat tanya yang verbal, artinya kalimat tanya yang ada kata kerjanya, gunakan do, does, kemudian subjek, kemudian kata kerja pertama. Kalimat tanya yang ada kata kerjanya, yang verbal, gunakan do, does, kemudian tambahkan subjek, kemudian tambahkan kata kerjanya. Misalnya, do you help me? Does she help me? Seperti itu. Do untuk Ayu Dewi. Untuk subjeknya I, you, they, dan we. Saya, kamu, mereka, dan kami. Does untuk subjeknya she, he, it. Atau nama orang atau subjek yang tunggal. Subjek yang tunggal di sini adalah orang ketiga tunggal, atau bisa saja benda, atau bisa saja profesi, atau orang yang tunggal. Kemudian kalimat tanya yang verbal, untuk lampau gunakan did. Misalnya, did you help me yesterday? Did you like me? Did you like him? Did you visit my house? Gunakan kata kerja pertama, help, like, visit. Did you eat pizza? Did you eat pizza last night? Did you go to my house? Jadi kalimat tanya tidak boleh menggunakan kata kerja kedua jika lampau. Tapi gunakan kata kerja pertama, yang ini, yang help, like, visit, eat, go. Sedangkan kalau bukan kalimat tanya, kalimat positif biasa, gunakan kata kerja kedua. Nah, untuk kalimat negatif atau kalimat yang ada kata tidak, tetap juga gunakan kata kerja pertama atau verb one, yang ini, help, like, visit, eat, go, dan lain-lain. Karena dalam bahasa Inggris kata kerja itu ada 3. Verb 1, verb 2, dan verb 3. Kalimat tanya nominal gunakan to be di awal. Jadi untuk bertanya di kalimat nominal gunakan to be di awal. Misalnya are you beautiful, are you tired, are you hungry, are you sleepy, dan lain sebagainya. Am dan is lampaunya was, are lampaunya were. Ini sudah kita pelajari tadi, kita ulang kembali supaya kita hafal. Contoh, saya pintar dulu, I was smart. Mereka rajin kemarin. Bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Ya benar, they were diligent. Apakah kamu di sini kemarin? Ini kalimat yang tidak ada kata kerja, tetap gunakan to be. Karena dia lampau, di kamu, kamu are, were. Jadi, were you here yesterday? Were you here yesterday? Ya, ini dia jawabannya. Were you here yesterday? Kemarin saya belajar. Belajar ini adalah kata kerja, jadi tidak boleh menggunakan was atau were. Gunakan kata kerja kedua dari belajar. Belajar kata kerja pertamanya study, kata kerja keduanya adalah studied. Yesterday I studied. Ya, benar ya. Jawabannya yesterday I studied. Kita lanjut, tetap semangat teman-teman. Kemarin dia rajin. Kemarin dia rajin. Ayo silakan giliran teman-teman, bahasa Inggrisnya kemarin dia rajin apa? Sudah? Yesterday she was diligent. John dulu menolong orang tua saya. Apakah kita menggunakan to be di sini? Tentu saja tidak, karena menolong adalah kata kerja. John helped my parent yesterday. Atau John helped my parent. Gunakan kata kerja kedua, menolong, help, tambah ed saja menjadi helped. Budi dulu mencuci mobilmu. Budi dulu mencuci mobilmu. Mencuci adalah kata kerja, jadi ubah kalimat ini menjadi kata kerja kedua, karena dulu itu lampau. Budi washed your car. Apakah ini seekor binatang? Apa, ayo bahasa Inggrisnya, apakah ini seekor binatang? Binatang bukan kata kerja, tapi kata benda atau hewan. Jadi kita tetap harus menggunakan to be, is. Kenapa is? Karena hewan itu sama dengan it. Jadi is it? Is it an animal?
Is this an animal? Seperti itu. Kakakku menonton bioskop. Kakakku menonton bioskop. Apa bahasa Inggrisnya? Ya, benar. My sister watches movie. My sister watches movie. Seperti itu. Jadi di sini tambahkan es karena kakak itu sama dengan she. She watches movie atau my sister watches movie. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Ibu mengunjungi kerabat kami kemarin. Silahkan giliran teman-teman terjemahkan kalimat pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5. Kalau belum diterjemahkan, tekan pause dulu, kemudian terjemahkan. Kalau sudah, maka giliran saya akan saya terjemahkan langsung ya teman-teman. Bagi yang sudah, tapi bagi yang belum ingin menerjemahkannya sendiri, silahkan tekan pause dulu, diterjemahkan. Baik teman-teman, sekarang giliran saya. Mother visited our relative yesterday. Ingat kata kerja kedua karena ini adalah kalimat lampau. Paman dulu menyukai kami. Uncle like-nya tambah D. Us, uncle like us karena kejadiannya dulu. Nomor 3, saya kaya. I am rich. Apakah saya kaya? Am I rich? Kami capek. We are tired. Apakah kami capek? Are we tired? Are we tired? Apakah Budi dulu mencuci mobilmu? Apakah Budi dulu mencuci mobilmu? Ingat teman-teman, ini kata kerja mencuci. Jadi, dulu ini adalah lampau. Maka, setiap kalimat tanya yang ada kata kerja dan dia itu lampau, gunakan did. Did Budi wash your car? Wash-nya tetap kata kerja pertama. Karena sudah kita lampaukan do menjadi did. Baik teman-teman, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Saya di sini. I am here. Apakah saya di sini? Am I here? Bagi teman-teman yang belum lancar, dilancarkan dulu. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Silahkan giliran teman-teman. Nomor 1 sudah saya terjemahkan. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Giliran teman-teman terjemahkan. Kalau belum, seperti biasa tekan pause dulu, kemudian diterjemahkan sehingga nomor 5. Kalau sudah, mari kita cocokkan jawabannya. Nomor 2, mereka di atas. They are above. Apakah mereka di atas? Are they above? Nomor 3, dia rajin. He is diligent. Apakah dia rajin? Is he diligent? Is he diligent? Saya bekerja di desa. Ada kata kerja. Jadi jangan lupa gunakan did untuk bertanya. I work in village. Did I work in village? I work in village. Did I work in village? Kamu menolong orang tua saya. You help my parent. You help my parent. Seperti itu. Baik teman-teman, sudah selesai untuk kalimat kita dan pelajaran-pelajaran kita. Mulai dari awal saya sudah menjelaskan di mana kita menggunakan to be di dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Saya sangat menyarankan untuk berlatih menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris sampai benar-benar lancar dan sampai benar-benar tidak perlu lagi berpikir terlalu lama saat kita menerjemahkan dan tidak perlu lagi menghafal banyak kosakata. Karena dengan banyak berlatih, kosakata-kosakata itu akan terhafal dengan sendirinya. Okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and see you. Bye-bye on next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.